Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Sudarmadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang petty cash. Petty cash banyak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya rutin, di mana transaksi-transaksi yang bersifat rutin ini dilakukan dengan metode tersebut agar transaksi tersebut dapat segera dieksekusi pada hari yang sama. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah di sini tentang pengeluaran petty cash. Pengeluaran petty cash di sini dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya rutin tetapi dengan nominal yang relatif kecil. Tentunya nominal ini disesuaikan dengan limitasi dari petty cash yang ada di perusahaan. Dalam membukukan dan mencatat setiap pengeluaran tersebut, perusahaan dalam hal ini akan melakukan, pertama adalah membuat limitasi dari petty cash tersebut. Di sini ada pengertian tentang petty cash, yaitu sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin dan digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Dengan demikian, petty cash ini diperlukan seorang yang dapat mengelola saldo petty cash tersebut. Orang tersebut disebut juga dengan PCO. PCO atau Petty Cash Officer yaitu orang yang diberikan wewenang untuk mengeksekusi apakah transaksi-transaksi tersebut dapat dimediasi atau dilakukan atau disetujui dapat dikeluarkan dengan segera. Jika kita lihat tujuan dari kas kecil ini ada beberapa tujuan. Pertama adalah menangani masalah-masalah yang terkait di dalam perusahaan, di mana perusahaan harus mengeluarkan dana yang sifatnya rutin tetapi tidak terbatasi dengan struktur organisasi ataupun mekanisme yang ada di perusahaan, sehingga di sini perusahaan dapat melakukan transaksi tersebut tidak harus menunggu approval dari kantor pusat yang kita ketahui relatif lebih lama. Di sini walaupun jumlah pengeluaran yang menggunakan kas kecil atau petty cash ini nilainya hanya kecil, namun pengeluaran ini sangat sering terjadi sehingga jumlahnya untuk satu periode akuntansi terkadang cukup besar. Juga harus dibuat suatu sistem pengendalian. Pertama adalah dengan melakukan penugasan kepada seorang karyawan untuk mengatur dana tersebut. Kedua, mempertahankan jumlah tertentu yang harus ada di tangan atau di perusahaan. Ini terkait dengan limitasi dari petty cash. Ketiga, mendukung pengeluaran dana dengan suatu tiket kas kecil. Di sini saya berikan gambaran sedikit dengan tiket kas kecil ini. Ada tanggal, jumlah,
keperluannya untuk apa, kemudian akan mendebit apa, diterima oleh siapa uang tersebut, dan seterusnya. Berikutnya, di sini jumlah dana petty cash. Jika bicara tentang jumlah dana petty cash, kita bicara tentang dana yang relatif kecil yang biasanya terjadi di suatu perusahaan. Jumlah dana petty cash ini disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi setiap harinya yang relatif rutin. Misalkan dana tersebut ditentukan sebesar 5 juta rupiah untuk petty cash. Dalam hal ini contohnya adalah misalkan 400.000 rupiah. Kemudian jika bicara tentang petty cash, maka kita akan bicara juga tentang pengendalian kas atau disebut juga dengan cash control. Dengan pengendalian kas ini diharapkan transaksi-transaksi tersebut dapat terdeteksi sejak awal dan dapat disortir lebih awal untuk agar perusahaan dapat melakukan efisiensi. Arahnya sepertinya ke sana, untuk melakukan efisiensi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil tersebut. Maka diperlukan suatu mekanisme penunjukan, yaitu disebut juga dengan petty cash officer. Petty cash officer ini akan membukukan setiap transaksi yang ada dengan mencatat setiap transaksi tersebut ke dalam logbook. Di sini disebut juga dengan logbook petty cash. Logbook petty cash ini akan mencatat transaksi yang dikeluarkan, kemudian mencatat juga refill untuk transaksi tersebut. Dengan demikian, petty cash officer sangat bertanggung jawab terhadap posisi dana petty cash. Dan petty cash officer diberi kewenangan untuk menolak atau menyetujui untuk pengeluaran transaksi tersebut. Petty cash officer akan diberikan cashbox. Cashbox ini adalah untuk menyimpan dana petty cash. Seperti cashbox ini seperti Anda kalau jalan ke Alfamart atau Indomart, pada saat dia buka kasnya, uangnya akan terpilah-pilah. Uang 1000-an, uang logam, uang 100 ribuan, dan seterusnya. Dana yang ada di cashbox ini tidak bisa dipinjam atau tidak boleh dilakukan penukaran uang. Misalkan contohnya adalah seorang karyawan akan membeli sesuatu di kantor, di luar kantor, tetapi uangnya ternyata tidak ada kembalian. Dia tahu bahwa di cashbox ada uang yang cukup untuk menukar. Itu tidak bisa, dikarenakan uang yang ada di cashbox sudah tercatat secara terperinci di dalam logbook petty cash. Jika total jumlah dari masing-masing uang tersebut 1.000 rupiah, 500 rupiah, 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan seterusnya ternyata berbeda, maka logbook petty cash tersebut harus dilakukan penghitungan ulang dan dicoret atau tidak boleh ditipek
sehingga akan mengubah data atau catatan yang ada di logbook petty cash. Di sini ada tanggung jawab dari petty cash ini, yaitu untuk menyetujui transaksi-transaksi yang akan dikeluarkan. Kemudian pada awal hari, yaitu awal bulan, sebaiknya dilakukan pembentukan saldo awal petty cash. Misalkan ditentukan sebesar Rp500.000. Angka tersebut diambil dari kas besar, kemudian dipindahkan ke saldo petty cash yang merupakan saldo awal dari petty cash. Jika saldo petty cash tersebut telah digunakan, misalkan saldo limitasinya sebesar Rp5 juta, ternyata selama 1 minggu atau 5 hari kerja, dana tersebut sudah habis pada hari Jumat sore. Maka petty cash officer akan melakukan penjurnalan untuk mengisi kembali petty cash ke saldo sebelumnya. Misalkan saldo limitnya 5 juta. Setelah habis, kemudian diisi kembali Rp5 juta. Atau misalkan saldo limitasi Rp5 juta telah digunakan sebesar Rp4.750.000, sisanya X1, di mana X1 tersebut tidak mencukupi untuk pembelian kembali transaksi yang akan terjadi. Maka sisanya X1 tersebut ditambah pengisian kembali, sehingga total dari petty cash kembali lagi ke limitasi, yaitu sebesar Rp5 juta. Kemudian terkait dengan hal tersebut ada beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan agar transaksi tersebut sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalkan akan dilakukan pembelian ATK. Contohnya adalah 1 rim kertas F4. Kemudian petty cash officer akan memerintahkan karyawan atau OB untuk membeli 1 rim kertas F4. Di sini petty cash officer atau OB atau karyawan yang ditunjuk untuk membeli tidak tahu harga sesungguhnya atas barang yang akan dibeli. Untuk menghindari bolak-balik ke toko atau ke pasar untuk membeli ATK tersebut, maka petty cash officer akan mengeluarkan uang dari petty cash melebihi dari uang yang sesungguhnya akan dikeluarkan. Misalkan harga kertas 1 rim realnya adalah sebesar Rp55.000. Kalau kita berikan uang tersebut sesuai, yaitu Rp55.000, maka OB atau petugas ataupun karyawan yang ditunjuk untuk membeli tersebut akan nombok dulu. Kenapa bisa nombok? Karena ada biaya parkir kendaraan. Nah, biaya parkir kendaraan ini di luar dari proyeksi biaya yang akan dikeluarkan.
Atau misalkan dianggarkan dana Rp55.000, ternyata sampai di toko harganya sudah naik menjadi Rp60.000, belum parkir dan seterusnya. Dilakukan penyesuaian. Ya, kita lanjut ke dalam metode dalam pengelolaan kas kecil. Dalam metode ini ada beberapa metode, nanti akan saya jelaskan di sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya.